Rini adalah seorang poluan muda yang dikenal berani dan cerdas. Suatu hari, atasannya, Komandan Arman, memanggilnya untuk menerima tugas khusus. Sebuah jaringan kriminal dilaporkan menyusup ke aksi demonstrasi besar yang sering berujung ricuh. Mereka memanfaatkan kerumunan untuk merencanakan kejahatan seperti penjarahan dan perusakan fasilitas umum. Rini diberi misi untuk menyusup dan mengungkap identitas pelaku utama. Misi ini memerlukan penyamaran total, dan Rini menerima tantangan tersebut dengan penuh semangat. Persiapan untuk misi dimulai segera. Rini diberikan pelatihan khusus tentang peran yang akan ia jalani, menyamar sebagai penjual jamu tradisional. Ia belajar mengenal berbagai jenis jamu, cara meracik, hingga gaya bicara dan sikap yang meyakinkan. Ia juga diperlengkapi dengan alat pengintai canggih, seperti kamera kecil yang tersembunyi di botol-botol jamunya. Meski penuh percaya diri, Rini tahu bahwa misi ini berisiko tinggi. Jika identitasnya terbongkar, nyawanya bisa berada dalam bahaya. Di hari keberangkatan, Rini merasa campur aduk. Mengenakan pakaian tradisional penjual jamu, lengkap dengan rok kain dan gendongan botol, ia melepas atribut polisi yang biasa menemaninya. Ketika memasuki lokasi demonstrasi, ia menyadari betapa besar tantangan yang akan dihadapinya. Kerumunan massa terlihat beringas, sementara kelompok polisi berjaga-jaga dari kejauhan. Rini mulai mencari celah untuk mendekati kelompok yang dicurigai, dengan harapan dapat mengumpulkan informasi penting. Hari-hari pertama penyamaran Rini diisi dengan adaptasi. Ia mencoba berbaur dengan pedagang kaki lima yang sudah terbiasa berjualan di sekitar lokasi demonstrasi. Awalnya, banyak yang mencurigainya karena ia terlihat baru dan belum dikenal. Namun, dengan keramahan dan keahlian meracik jamu yang ia pelajari, Rini perlahan diterima oleh para pedagang lainnya. Ia bahkan mulai memiliki pelanggan tetap dari kalangan demonstran yang sering membeli jamu darinya. Sambil berjualan, Rini mengamati dinamika di lapangan. Ia menyadari bahwa di balik kerumunan demonstran, ada kelompok kecil yang sering berkumpul dan tampak lebih terorganisir. Mereka membawa alat komunikasi dan terlihat memberikan instruksi kepada orang-orang tertentu. Rini menduga bahwa kelompok inilah yang menjadi dalang dari aksi-aksi anarkis. Ia mulai mencari cara untuk mendekati mereka tanpa menimbulkan kecurigaan. Transformasi Rini sebagai penjual jamu semakin lengkap ketika ia berhasil menciptakan hubungan baik dengan salah satu anggota kelompok kriminal. Dengan pura-pura menawarkan jamu khusus untuk mengatasi kelelahan, Rini mendekati salah satu orang yang sering terlihat berbicara dengan pemimpin kelompok. Dari percakapan ringan ini, Rini mulai mendapatkan gambaran tentang struktur organisasi dan rencana mereka ke depan. Lokasi demonstrasi semakin ramai, dan ketegangan di udara semakin terasa. Rini, yang sudah mulai akrab dengan suasana sekitar, berusaha menjaga sikap tetap rendah hati dan tidak mencolok. Ia menjual jamu kepada para demonstran, sambil mendengarkan percakapan mereka untuk mencari petunjuk. Beberapa kali, ia mendengar bisik-bisik tentang aksi malam ini, yang membuatnya semakin waspada. Rini mencatat semua informasi ini dalam pikirannya. Kerja keras Rini mulai membuahkan hasil ketika ia melihat seorang pria dengan gestur mencurigakan, memberikan arahan kepada beberapa orang. Pria itu tampak seperti pemimpin kecil di lapangan. Dengan hati-hati, Rini mendekati mereka sambil berpura-pura menawarkan jamu. Ia berusaha mengingat wajah-wajah mereka, termasuk kode-kode yang mereka gunakan. Ini adalah langkah pertama untuk mengidentifikasi jaringan yang lebih besar. Namun, tantangan muncul ketika salah satu anggota kelompok mencurigai kehadiran Rini. Mereka mulai bertanya tentang asal-usulnya dan kenapa ia tiba-tiba berjualan di lokasi demonstrasi. Rini dengan tenang menjawab bahwa ia hanyalah pedagang keliling yang mencari nafkah. Berkat kemampuannya berpura-pura, Rini berhasil mengalihkan perhatian mereka. Tapi insiden ini membuatnya sadar bahwa ia harus lebih berhati-hati ke depannya. Suatu hari, saat kerumunan semakin padat, Rini akhirnya melihat sosok yang ia duga sebagai pemimpin utama kelompok kriminal. Pria itu tampak tenang namun penuh kewibawaan, dengan banyak orang yang menghormati perintahnya. Rini merasa bahwa inilah momen penting untuk mulai mendekati target utama. Ia berpura-pura menawarkan jamu kepada pria itu, sambil mengamati setiap gerak-geriknya. Pria itu menolak dengan sopan, tetapi membiarkan Rini tetap berada di dekatnya. Percakapan yang Rini dengar dari pria itu semakin menguatkan dugaannya bahwa ia adalah otak di balik kerusuhan yang sering terjadi. Pria itu berbicara tentang rencana besar, dan menyebut nama beberapa lokasi strategis. Rini merasa berada di jalur yang tepat, tetapi ia harus tetap tenang agar tidak menimbulkan kecurigaan. Diam-diam, ia merekam pembicaraan tersebut menggunakan alat pengintai yang tersembunyi di keranjang jamunya. Namun, mendekati pemimpin kelompok bukanlah tanpa risiko.
Beberapa pengikut pria itu mulai mengamati Rini dengan tatapan tajam, seolah-olah mereka mencoba menilai niat sebenarnya. Salah satu dari mereka bahkan mengikuti Rini ketika ia beranjak pergi. Dalam situasi yang tegang ini, Rini menggunakan keahliannya untuk berpura-pura sibuk melayani pembeli lain, hingga akhirnya pengamatannya berhenti. Meski lolos, ia sadar bahwa posisinya kini semakin berbahaya. Demonstrasi mencapai puncaknya, dengan ribuan massa memenuhi jalanan dan aparat keamanan semakin waspada. Rini yang berada di tengah kerumunan merasakan atmosfer yang semakin panas. Ia mulai melihat pola gerakan kelompok kriminal, yang tampaknya memanfaatkan situasi ini untuk menciptakan kekacauan. Beberapa anggota kelompok terlihat membawa benda-benda mencurigakan yang diduga akan digunakan untuk provokasi. Ketegangan semakin meningkat ketika Rini melihat salah satu anggota kelompok mendekati aparat kepolisian dengan sikap agresif. Saat kerusuhan kecil terjadi, Rini berusaha untuk tetap tenang dan tidak terlibat langsung. Ia terus mengamati, mencatat, dan mengidentifikasi wajah-wajah penting di kelompok tersebut. Meski tangannya gemetar, ia tahu bahwa setiap informasi yang ia kumpulkan sangat berarti bagi misi ini. Di tengah kekacauan itu, seorang rekan polisi yang juga sedang menyamar hampir tertangkap. Rini, yang menyadari situasi tersebut, harus memutuskan dengan cepat apakah akan membantunya atau tetap menjalankan misi utama. Dengan strategi cerdas, Rini berhasil mengalihkan perhatian massa, sehingga rekannya bisa melarikan diri. Namun, aksi ini membuat beberapa orang mulai curiga pada Rini, yang kini harus lebih berhati-hati dalam setiap langkahnya. Setelah hari yang penuh ketegangan, Rini mulai menjalin hubungan baik dengan seorang penjual gorengan bernama Maksiti. Wanita tua itu sering berjualan di lokasi demonstrasi dan tampaknya mengenal hampir semua orang. Dengan keramahan khasnya, Maksiti mulai membuka diri kepada Rini, menceritakan berbagai hal tentang masa aksi dan situasi di lapangan. Hubungan ini menjadi titik terang bagi Rini, yang merasa mendapat sekutu yang dapat membantunya mengamati situasi lebih dekat. Maksiti ternyata memiliki pengamatan tajam terhadap beberapa individu mencurigakan di kerumunan. Ia menceritakan bahwa kelompok tertentu sering datang ke lapak gorengannya dan berbicara tentang rencana yang terdengar aneh. Rini berpura-pura mendengarkan dengan santai, tetapi dalam hati ia tahu informasi ini sangat penting. Melalui Maksiti, ia mulai mengetahui pola pergerakan kelompok kriminal dan kebiasaan mereka selama demonstrasi berlangsung. Ketika kepercayaan mulai tumbuh, Maksiti memperingatkan Rini untuk berhati-hati. Ia menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan Rini dibandingkan pedagang lainnya, meskipun tidak mengutarakannya secara langsung. Persahabatan mereka menjadi penopang emosional bagi Rini, yang semakin merasa bahwa misinya penuh risiko. Dengan bantuan Maksiti, Rini berencana untuk mendekati anggota inti kelompok kriminal lebih dalam. Rini meningkatkan aksinya dengan menggunakan peralatan pengintai yang tersembunyi dalam gendongan jamunya. Kamera kecil yang terpasang mulai merekam aktivitas mencurigakan, termasuk percakapan para anggota kelompok kriminal. Dari video yang ia kumpulkan, terlihat bahwa mereka sering melakukan transaksi kecil-kecilan di tengah kerumunan, yang diduga berkaitan dengan dana operasional untuk tindakan kriminal. Setiap momen direkam dengan hati-hati untuk dijadikan bukti nanti. Namun, menggunakan alat pengintai di tengah kerumunan ternyata bukan hal mudah. Beberapa kali, Rini harus berpura-pura sibuk melayani pembeli agar tidak menarik perhatian. Ia juga harus memastikan kamera tetap tersembunyi dengan baik, meskipun ada risiko alat tersebut ditemukan. Ketika ia berhasil mengumpulkan bukti yang cukup, Rini mencoba mencari cara untuk mengirimkan hasil rekamannya kepada tim polisi tanpa diketahui siapapun. Sayangnya, jaringan komunikasi terganggu akibat situasi di lapangan. Rini harus mencari alternatif untuk menyerahkan bukti tersebut, tetapi waktu semakin mendesaknya. Ia menyadari bahwa semakin lama ia menunda, semakin besar risiko identitasnya terbongkar. Dalam kondisi yang semakin genting, Rini tetap teguh pada misinya, meskipun ia tahu setiap langkah yang diambil dapat membahayakan nyawanya. Situasi semakin memanas ketika salah satu rekan polisi yang juga menyamar di lokasi demonstrasi tertangkap basah oleh kelompok kriminal. Rini yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan merasa sangat terguncang. Ia menyadari bahwa ini dapat mengancam keseluruhan operasi mereka. Kelompok tersebut mulai menanya rekan Rini dengan kasar, berusaha mendapatkan informasi tentang identitasnya dan misi polisi di lapangan. Rini tahu bahwa ia harus bertindak cepat untuk menyelamatkan rekannya tanpa menimbulkan kecurigaan. Dengan cerdik, ia menciptakan distraksi dengan menumpahkan gendongan jamunya ke tengah kerumunan, menarik perhatian massa. Dalam kekacauan itu, ia berhasil memberi sinyal kepada rekannya untuk melarikan diri. Meskipun berhasil, aksi ini membuat anggota kelompok kriminal semakin waspada terhadap keberadaan mata-mata di antara mereka. Setelah insiden tersebut, Rini merasa tekanan semakin berat.
Ia harus lebih berhati-hati karena kini perhatian kelompok kriminal tertuju pada semua orang baru di lokasi. Rekannya yang berhasil kabur memberikan informasi tambahan kepada tim polisi, tetapi Rini sendiri harus tetap berada di lokasi untuk melanjutkan misi. Ia sadar bahwa tugasnya belum selesai, dan ia harus menghadapi bahaya yang lebih besar. Kecurigaan terhadap Rini semakin meningkat ketika salah satu anggota kelompok kriminal mulai bertanya-tanya tentang asal-usulnya. Pria itu, yang terlihat sebagai tangan kanan pemimpin kelompok, beberapa kali mencoba menggali informasi dari Rini secara langsung. Ia menanyakan kenapa Rini baru muncul dan mengapa ia memilih lokasi demonstrasi untuk berjualan. Dengan tenang, Rini menjawab bahwa ia hanya mencari tempat ramai untuk mendapatkan pembeli lebih banyak. Namun, kejelian pria itu membuat Rini harus lebih berhati-hati. Ketika pria itu mencoba mengikuti Rini hingga ke tempat istirahatnya di sudut pasar, Rini dengan cerdik berhasil menghindarinya. Ia berpura-pura bertemu dengan Maksiti dan memulai percakapan yang tanpa santai untuk mengalihkan perhatian. Pria tersebut akhirnya pergi, tetapi Rini sadar bahwa ia tidak bisa lagi bersikap terlalu santai. Ia mulai merancang rencana untuk mendapatkan bukti terakhir sebelum situasinya semakin berbahaya. Kejadian ini membuat Rini semakin yakin bahwa kelompok kriminal memiliki struktur yang sangat rapi. Mereka tidak hanya sekadar memprovokasi massa, tetapi juga mengendalikan situasi dari balik layar. Dalam waktu yang singkat, Rini harus mencari cara untuk mengungkap seluruh jaringan tanpa membahayakan dirinya atau orang-orang yang sudah membantunya selama ini. Setelah kejadian yang hampir membongkar identitasnya, Rini akhirnya menemukan bukti penting. Ia melihat pemimpin kelompok kriminal melakukan pertemuan rahasia di sebuah warung kecil dekat lokasi demonstrasi. Pertemuan tersebut melibatkan beberapa tokoh penting yang tampaknya bukan bagian dari masa aksi, tetapi lebih seperti pihak yang mendanai dan mengatur rencana besar di balik layar. Dengan kamera tersembunyi, Rini merekam semua percakapan dan gerakan mereka. Bukti ini menjadi kunci bagi misi Rini. Percakapan yang ia rekam mengungkap rencana besar kelompok kriminal untuk menciptakan kerusuhan di beberapa lokasi strategis, termasuk kantor pemerintahan dan fasilitas publik. Rini menyadari bahwa informasi ini harus segera disampaikan kepada tim polisi agar tindakan preventif bisa dilakukan. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana cara keluar dari lokasi tanpa menarik perhatian. Dalam situasi yang semakin menegangkan, Rini memutuskan untuk menggunakan bantuan Maksiti. Ia meminta Maksiti mengalihkan perhatian beberapa orang sementara Rini mencoba menyelinap keluar dari kerumunan. Dengan segala risiko yang ada, Rini akhirnya berhasil keluar dari lokasi dengan membawa bukti tersebut. Meski merasa lega, ia tahu bahwa tugasnya belum selesai, karena jaringan kriminal ini masih aktif dan harus segera dilumpuhkan. Setelah berhasil keluar dari lokasi demonstrasi dengan bukti penting, Rini bergegas mencari cara untuk menghubungi tim kepolisian. Namun, jaringan komunikasi di area tersebut ternyata sangat buruk, kemungkinan sengaja dikacaukan oleh kelompok kriminal untuk menghalangi aparat. Berulang kali ia mencoba mengirim pesan melalui alat komunikasinya, tetapi tidak ada satupun yang terkirim. Rini mulai merasa frustrasi, apalagi waktu terus berjalan, dan rencana kelompok kriminal hampir memasuki tahap akhir. Dalam keadaan darurat, Rini memutuskan untuk mencari lokasi dengan jaringan yang lebih stabil. Ia berjalan melewati gang-gang kecil, berusaha tetap tenang meskipun ia tahu beberapa anggota kelompok kriminal mungkin sedang mencarinya. Ketegangan memuncak ketika ia melihat seorang pria mencurigakan yang tampaknya mengenali wajahnya. Rini segera berpura-pura sebagai pedagang biasa, memanggul gendongan jamu dan berjalan menjauh dengan santai. Sayangnya, situasi semakin memburuk ketika pria tersebut mulai mengikutinya. Rini harus berpikir cepat untuk menyelamatkan diri tanpa membuang bukti yang ia bawa. Dalam kondisi terdesak, ia masuk ke dalam sebuah toko kecil, berpura-pura menjadi pelanggan. Ia menyembunyikan peralatan pengintainya di salah satu rak, berharap jika terjadi sesuatu padanya, bukti itu tetap aman. Dengan napas tertahan, Rini bersiap menghadapi situasi terburuk. Ketika pria mencurigakan itu akhirnya meninggalkan toko, Rini merasa lega untuk sementara waktu. Namun, ia tahu bahwa keberadaannya sudah diketahui oleh kelompok kriminal. Ia memutuskan untuk meninggalkan lokasi tersebut dan mencari jalan keluar yang lebih aman. Dalam perjalanan, Rini harus melewati jalan yang penuh dengan demonstran dan aparat keamanan, sambil tetap menjaga identitasnya sebagai penjual jamu. Rini mencoba menghubungi timnya sekali lagi, tetapi komunikasi tetap gagal. Di saat yang sama, ia mulai menyadari bahwa seseorang masih mengawasi dari kejauhan. Dalam ketegangan itu, ia mengambil langkah berani, memutuskan untuk menuju markas kepolisian terdekat, meskipun perjalanan ke sana penuh risiko. Sepanjang jalan, Rini harus menghindari beberapa orang yang tampaknya sengaja memblokir jalannya, memaksa dirinya menggunakan rute yang lebih panjang dan berliku.
Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, Rini akhirnya sampai di lokasi yang lebih aman. Ia berhasil menyerahkan sebagian bukti yang ia bawa kepada seorang petugas polisi, yang kemudian menghubungi tim penyelidik utama. Meskipun merasa sedikit lega, Rini tahu bahwa misinya belum selesai. Kelompok kriminal masih aktif, dan ia harus kembali ke lapangan untuk mengumpulkan sisa informasi yang diperlukan. Ketika Rini kembali ke lokasi demonstrasi, ia disambut oleh Maksiti, yang tampaknya sudah mendengar kabar bahwa ada orang yang mencurigai Rini. Maksiti, meskipun tidak tahu sepenuhnya siapa Rini sebenarnya, menawarkan bantuannya. Ia mengatakan bahwa banyak orang sudah berbicara tentang penjual jamu baru, yang tampaknya berbeda dari pedagang lainnya. Dengan penuh perhatian, Maksiti memberikan nasihat kepada Rini untuk lebih berhati-hati. Dalam percakapan mereka, Maksiti mengungkap bahwa ia pernah melihat beberapa anggota kelompok kriminal membawa barang-barang mencurigakan ke sebuah gedung tua di dekat lokasi demonstrasi. Ia menawarkan diri untuk mengantar Rini ke sana, meskipun itu berarti mempertaruhkan keselamatannya. Rini merasa tersentuh oleh keberanian dan kebaikan Maksiti, tetapi ia juga khawatir jika sesuatu yang buruk menimpa wanita tua itu. Bersama-sama, mereka menyusun rencana sederhana untuk mendekati lokasi tersebut tanpa menarik perhatian. Maksiti akan berpura-pura berjualan di dekat gedung, sementara Rini menyelinap masuk untuk mengamati lebih dekat. Kerjasama ini menjadi awal dari langkah besar untuk membongkar seluruh jaringan kriminal. Rini merasa bahwa dukungan dari Maksiti adalah dorongan yang ia butuhkan untuk melanjutkan misinya hingga akhir. Rini dan Maksiti berhasil mendekati gedung tua yang menjadi lokasi rahasia kelompok kriminal. Dengan langkah hati-hati, Rini menyelinap masuk ke dalam gedung, menggunakan pintu belakang yang tampaknya jarang diawasi. Di dalam, ia menemukan sejumlah besar peralatan yang diduga akan digunakan untuk kerusuhan besar-besaran, seperti molotov, masker gas, dan bahan lain yang mencurigakan. Rini mengambil foto-foto barang-barang tersebut menggunakan kamera tersembunyinya. Saat sedang mendokumentasikan bukti, Rini mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia segera bersembunyi di balik tumpukan barang, menahan napas agar tidak ketahuan. Dua pria masuk ke dalam ruangan, berbicara tentang rencana mereka untuk melakukan serangan besar pada malam itu. Percakapan ini semakin memperkuat dugaan Rini bahwa kelompok ini bukan sekadar provokator biasa, tetapi bagian dari jaringan yang lebih besar dan terorganisir. Namun, keadaan berubah menjadi genting ketika salah satu pria menyadari keberadaan kamera kecil yang Rini tinggalkan di dekat pintu. Mereka segera menyadari bahwa ada orang lain di dalam gedung. Rini harus bertindak cepat untuk melarikan diri tanpa meninggalkan jejak. Dengan strategi cerdik, ia memanfaatkan kegelapan dan berhasil keluar melalui jendela kecil di lantai bawah. Meskipun berhasil meloloskan diri, Rini tahu bahwa waktunya semakin sempit untuk menghentikan rencana mereka. Dengan bukti dan informasi yang berhasil ia kumpulkan, Rini segera menghubungi tim kepolisian untuk melakukan operasi penyergapan. Tim khusus dikerahkan ke lokasi gedung tua tersebut, di mana kelompok kriminal sedang bersiap untuk melancarkan aksinya. Rini memandu operasi ini dari jarak jauh, memastikan bahwa setiap langkah tim polisi sesuai dengan rencana. Penyergapan ini menjadi momen yang menentukan dalam misinya. Ketika tim polisi masuk ke gedung, kelompok kriminal terkejut dan mencoba melawan. Namun, dengan strategi yang matang dan persenjataan lengkap, polisi berhasil menangkap sebagian besar anggota kelompok tanpa korban jiwa. Beberapa dari mereka, termasuk pria yang pernah mencurigai Rini, mencoba melarikan diri, tetapi akhirnya tertangkap setelah pengejaran singkat. Operasi ini berjalan sukses, tetapi Rini merasa bahwa tugasnya belum sepenuhnya selesai. Pemimpin utama kelompok kriminal ternyata tidak ada di lokasi tersebut. Dari interogasi awal terhadap anggota yang tertangkap, polisi mengetahui bahwa pemimpin kelompok telah melarikan diri ke lokasi lain untuk mengatur serangan cadangan. Rini, yang sudah terlibat terlalu dalam, memutuskan untuk melanjutkan misinya hingga jaringan kriminal ini benar-benar dilumpuhkan. Ia bersiap menghadapi tantangan terakhir yang jauh lebih berat. Setelah penyergapan sukses, tim polisi menemukan peta lokasi strategis yang menunjukkan titik-titik kerusuhan berikutnya. Dari dokumen yang disita, diketahui bahwa pemimpin kelompok kriminal telah menuju sebuah gudang besar di pinggiran kota untuk mengatur strategi lanjutan. Rini langsung diminta untuk bergabung kembali dengan tim investigasi guna membantu mengenali pola operasi mereka. Dengan keberanian yang sama, Rini memutuskan untuk kembali menyamar, kali ini sebagai pekerja kasar di sekitar lokasi gudang. Penyamaran ini lebih berisiko karena tempat tersebut dijaga ketat oleh anak buah pemimpin kelompok kriminal. Dalam pengamatan awal, ia mendapati bahwa gudang tersebut tidak hanya menjadi markas, tetapi juga tempat penyimpanan barang-barang ilegal yang akan digunakan untuk menciptakan kekacauan. Rini berusaha mendekati para pekerja di sekitar gudang untuk menggali informasi. Meski sulit,
Ia berhasil mendapatkan petunjuk bahwa pemimpin kelompok sering melakukan pertemuan rahasia dengan pihak luar. Percakapan ini memberinya gambaran bahwa rencana mereka jauh lebih besar dari sekadar kerusuhan. Rini menyadari bahwa ia harus bertindak cepat sebelum mereka memobilisasi kekuatan lebih besar. Di tengah penyamarannya, Rini mulai mencurigai salah satu anggota tim polisi yang bertugas bersamanya. Orang tersebut sering terlihat menjauh dari kelompok dan melakukan kontak dengan orang-orang di lokasi demonstrasi. Kecurigaan ini semakin menguat ketika informasi operasi sebelumnya bocor, sehingga membuat pemimpin kelompok kriminal berhasil melarikan diri. Rini merasa ada pengkhianat di dalam tim, dan ia harus segera mengungkapnya. Rini mulai mengamati gerak-gerik rekan tersebut secara diam-diam. Dalam salah satu kesempatan, ia mengikuti pria itu hingga ke sebuah kafe terpencil, tempat ia bertemu dengan seseorang yang jelas-jelas merupakan anggota kelompok kriminal. Pertemuan ini menjadi bukti kuat bahwa ada pengkhianatan di dalam tubuh kepolisian. Rini merekam percakapan mereka menggunakan alat pengintainya. Namun, situasi semakin berbahaya ketika rekan tersebut menyadari bahwa ia diikuti. Dalam perdebatan singkat, pria itu mencoba mengintimidasi Rini, tetapi ia berhasil lolos dan melaporkan temuannya kepada atasannya. Tim polisi langsung mengambil tindakan tegas terhadap pria tersebut, tetapi kerusakan sudah terjadi. Kelompok kriminal kini tahu bahwa operasi besar sedang direncanakan untuk menangkap mereka. Dengan informasi yang bocor, pemimpin kelompok kriminal memindahkan markasnya ke lokasi baru, sebuah pabrik tua yang lebih terpencil. Namun, Rini tidak menyerah. Ia kembali bekerja sama dengan Max City, yang dengan rela menjadi mata-mata tambahan untuk mengamati aktivitas di sekitar pabrik. Mereka menyusun rencana untuk menyusup ke dalam pabrik dan mendapatkan informasi terakhir sebelum operasi penangkapan dilakukan. Penyamaran kali ini lebih berisiko, karena Rini harus masuk ke dalam pabrik sebagai salah satu kurir yang dipercaya membawa pesan penting. Dengan bantuan Max City, ia berhasil mendapatkan akses dan mulai mengumpulkan bukti baru. Di dalam pabrik, ia menemukan dokumen-dokumen rahasia yang menunjukkan keterlibatan beberapa pihak berpengaruh yang mendukung kelompok kriminal. Bukti ini menjadi sangat penting untuk mengungkap jaringan besar di balik kekacauan. Namun, saat Rini hampir selesai mengumpulkan semua bukti, ia ditangkap oleh salah satu penjaga yang mengenal wajahnya dari penyergapan sebelumnya. Situasi menjadi sangat tegang ketika Rini dihadapkan langsung dengan pemimpin kelompok kriminal. Dalam percakapan mereka, Rini mencoba tetap tenang dan mencari cara untuk keluar dari situasi tersebut. Meski nyawanya terancam, ia tetap bertekad menyelesaikan misinya. Rini dipenjara di sebuah ruangan kecil di dalam pabrik, sementara pemimpin kelompok memutuskan bagaimana cara menghadapinya. Dalam waktu sempit, Rini berhasil mengaktifkan alat pelacak kecil yang ia sembunyikan di bajunya, mengirimkan sinyal darurat kepada tim polisi. Sementara itu, ia terus mencari cara untuk melarikan diri, memanfaatkan setiap celah yang ada di sekitarnya. Di sisi lain, tim polisi bergerak cepat menuju lokasi pabrik setelah menerima sinyal darurat. Operasi penyelamatan ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk memastikan keselamatan Rini. Ketegangan meningkat ketika para penjaga pabrik mulai menyadari keberadaan aparat, sehingga mereka memperketat pengawasan. Rini tahu bahwa waktunya tidak banyak, dan ia harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Dalam momen yang menentukan, Rini berhasil membuka ikatannya dan meloloskan diri dari ruang tahanan. Ia memanfaatkan kebingungan di antara penjaga untuk menyelinap keluar, membawa dokumen penting yang ia temukan di dalam ruangan tersebut. Ketika akhirnya bertemu dengan tim polisi di luar pabrik, ia merasa lega, meskipun misi belum sepenuhnya selesai. Pemimpin kelompok masih berada di dalam, dan penyergapan besar sedang berlangsung. Operasi besar-besaran untuk menangkap pemimpin kelompok kriminal akhirnya dimulai. Tim polisi menyerbu pabrik dengan strategi matang, sementara Rini membantu dari luar dengan memberikan arahan tentang struktur bangunan dan posisi para penjaga. Pertempuran kecil sempat terjadi, tetapi tim polisi berhasil melumpuhkan seluruh anggota kelompok yang berada di dalam pabrik. Pemimpin kelompok kriminal mencoba melarikan diri melalui jalur rahasia, tetapi Rini yang mengetahui rencana itu berhasil menggagalkan pelariannya. Dalam aksi heroik, Rini menghadapi pemimpin kelompok tersebut secara langsung, memanfaatkan pengalaman bela dirinya untuk menahan pria itu hingga bantuan tiba. Momen ini menjadi klimaks dari seluruh perjuangan panjangnya. Setelah operasi selesai, jaringan kriminal yang selama ini menciptakan kekacauan berhasil dibongkar. Rini mendapatkan apresiasi tinggi dari kepolisian atas keberanian dan dedikasinya. Namun, bagi Rini, keberhasilan ini lebih dari sekadar penghargaan. Ia merasa puas karena berhasil menjalankan tugasnya demi menjaga keamanan masyarakat. Meski lelah, ia tahu bahwa perjuangan seperti ini tidak akan pernah berhenti, dan ia siap untuk menghadapi misi berikutnya.